Alur pemesanan makanan di kafetaria via aplikasi. Mulai. Santri melakukan pemesanan di layar layanan santri sesuai stok makanan dan melakukan pembayaran secara sistem, dimulai pukul 13 waktu Indonesia Tengah sampai selesai atau sampai persediaan habis. Pesanan masuk ke inbox atau list orderan mitra di aplikasi kasir. Status pesanan sudah terbayar. Kafetaria buka pukul 15 sampai dengan pukul 21 atau pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Petugas lapak memproses makanan yang dipesan. Petugas lapak memindai kartu santri melalui aplikasi kasir. Santri mendatangi lapak membawa kartu santri untuk mengambil atau mengecek apakah makanan bisa diambil sesuai pesanan. Santri mengambil makanan yang sudah disiapkan. Selesai. Catatan, tidak ada proses transaksi di mitra atau lapak, transaksi terjadi saat proses pemesanan di monitor layanan santri. Sehingga kadang-kadang, ini salah satu kesalahan orang, kadang-kadang mereka menganggap permasalahan fikih itu tidak mengapa orang berselisih dalam masalah fikih. Kalau masalah fikih tidak apa, bebas kita berpendapat, tidak demikian. Kadang-kadang masalah fikih itu bisa menyeret orang ke dalam perkara bid'ah, dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak disuruh untuk mencari khilaf, mencari adakah perbedaan pendapat ulama masalah ini, ada ini, nah mana yang paling nyaman itu yang diambil. Tidak demikian. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mencari yang kuat. Itulah yang kita laksanakan. Mana dalil yang kuat itu kita laksanakan. Kita ketika kita bersedekah, kita itu harus cerdas. Dikemanakan uang kita, dialokasikan kemana? Pada asalnya membantu masjid, silahkan bantu masjid apa saja, bantu. Tetapi kan kita juga harus cerdas mengalokasikan uang kita. Pun ada bisi kelebihan uang. Ya di sini misalnya ada masjid yang lagi bangun, di situ juga ada butuh bisa masjid, dan ini masya Allah di sini insya Allah ditegakkan sunnah dan seterusnya, orangnya masya Allah bantu masjid ini, ya bantu masjid ini untuk dibangun, bantu masjid ini dibesarkan masjidnya, ya. Tetapi secara umum membantu pembangunan masjid, entah itu pengurusnya berokokan, pengurusnya mendengarkan musik, boleh tidak membantu bangun masjid di sana? Boleh, tidak ada masalah, karena Anda membantu membangun masjid. Tapi yang saya bicarakan sekarang ini mana yang lebih afdal antum gunakan, karena sekarang ini subhanallah, zaman sekarang ini banyak sekali, ya, antum bisa menggunakan uang antum kepada yang lebih afdal. Masjid, ada orang membangun sekolah, maka seorang muslim itu ketika dia bersedekah, maka dia cari mana yang terbaik untuk uangnya itu dikemanakan, ya. Maka tentu antum mengalokasikan kepada masjid-masjid sunnah itu tentu lebih baik, ya. Kenapa? Karena antum akan memajukan dakwah sunnah di masjid-masjid tersebut. Wallahu taala alam. Taib. Intinya boleh nggak makan di dalam kamar mandi, memakan makanan? Pertama, tidak ada dalil yang melarang. Tidak ada dalil yang melarang. Yang kedua, apakah itu haram apa gimana? Nggak ada dalil yang melarang. Tetapi abdulnya gimana? Abdulnya jangan makan. Kenapa abdulnya jangan makan? Ada beberapa sebab. Pertama, kita itu disunnahkan tidak berlama-lamaan di dalam kamar mandi. Kalau inya ya di kamar mandi makan, apalagi makan bakso ngalih mana ya, maka dia akan lama ya di dalam kamar mandi. Maka jangan, ya, dia akan berlama-lamaan di dalam kamar mandi. Sunnahnya kita tidak lama-lama di dalam kamar mandi. Yang kedua, tempatnya kurang pas untuk makan, ya, karena kotoran dan kuman-kuman, sedangkan kita disuruh untuk menghindari apa-apa yang menimbulkan mudarat pada diri kita. Sedangkan orang berada di kamar mandi apalagi memakan makanan, maka dia akan sangat mudah makanan itu ya terinfeksi ataupun bakteri-bakteri yang masuk di sana, dan itu menimbulkan mudarat. Dan kita di dalam Islam disuruh untuk menjauhi hal-hal yang demikian. Maka afdalnya adalah jangan makan, ya. Tapi kalau misalnya pas makan sesuatu di dalam mulut kebelet pengen berak misalnya, ya, ke mulut, apakah dimuntahkan apa ditelan? Itu enggak apa-apa, ditelan aja, ya, enggak ada masalah, ya.
Ya misalnya memakan bingka lagi, dibuang, sayang, larang harganya. Ya, ini sudah kebelet misalnya, enggak apa-apa makan, ya. Nah, ini kondisi yang lain tentunya. Taib. Ustadz, bagaimana kalau berjabat tangannya pakai sarung tangan? Ya. Pakai sarung tangan, saya berjabat tangan pakai sarung tangan, boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh, sama saja. Dia pakai sarung tangan atau tidak pakai sarung tangan, maka itu sama, tidak boleh. Tapi itu pula, ya, baik itu wanitanya muda, tua, lanjut usia, tetap tidak boleh. Ya, kecuali wanitanya belum balik, masih anak-anak kecil, tidak ada masalah seseorang berjabat tangan dengan anak kecil. Tetapi dari sejak kecil juga dibiasakan. Ya, kalau anak itu sudah muda, agak besar, walaupun sudah belum haid, dibiasakan jangan tersentuh dengan laki-laki. Ya, kalau masih kecil, masih usia TK, maka tidak ada masalah. Tapi kalau sudah besar, kelas 4 SD, ya, kelas 5, ya, sudah besar badannya, maka dibiasakan anak-anak tersebut untuk, ya, tidak bersentuhan dengan laki-laki atau berjabat tangan dengan laki-laki. Ya, karena itu penting. Ya. Dan ini juga dijelaskan oleh pengarang kitab ini juga. Ini bagus kitabnya, Mawsu' Ahkam At-Taharah, oleh Syekh Abi Umar Ad-Dubyani. Ya, ini kitab 13 jilid, ya, dia membahas tentang masalah ini. Taib. Beliau menjelaskan bahwasanya tata caranya adalah tadi. Ya, tata caranya adalah, saya ulangi ya biar jelas ini, ya. Biar jelas, ya. Mudah-mudahan ini bisa kejelasan, karena nggak mungkin mempraktekkan di sini. Ya, tidak mungkin mempraktekkan mandi junub. Maka tata caranya adalah, ya, sekali lagi saya ulang, berniat. Kemudian yang kedua adalah dia membasuh kedua tangannya. Kemudian yang ketiga adalah dia membasuh kemaluannya. Kalau tangannya tersentuh kemaluan, maka dia cuci dengan sabun. Ustadz, kalau tidak menyentuh, Bang, ulun langsung siram, tidak menyentuh, tidak ada masalah. Kalau Anda tidak menyentuh, tidak mengapa, tidak perlu lagi Anda cuci tangan Anda. Langsung Anda berkumur-kumur dan beristinsyak. Jadi kalau misalnya zaman sekarang pakai shower misalnya, kemudian dia siram atau pakai gayung tanpa dia sentuh, maka tidak perlu lagi dia basuh kedua tangannya. Langsung dia berkumur-kumur dan beristinsyak satu kali. Kemudian setelah itu dia berwudu. Wudu seperti wudu salat, membasuh muka tapi sekali, membasuh kedua tangan sekali saja. Kemudian kepala ini dibasuh. Anda ambil, kemudian Anda ucek-ucek kepala Anda basuh kepala Anda, ya. Kemudian, ya, setelah itu Anda ambil lagi air, membasuh bagian kanan, kepala kanan, ya, atau Anda siramkan shower, ya, bisa Anda siramkan shower. Kemudian basuh lagi kepala sebelah kiri kalau pakai shower. Kemudian basuh lagi kepala bagian tengah, ya, bagian tengah. Ya, setelah itu baru Anda siramkan air, ratakan air ke seluruh tubuh, dari leher, ya, sampai ke seluruh tubuh Anda. Tidak dimulai kanan atau kiri, tapi ratakan air ke seluruh tubuh. Itu sifat yang berdasarkan hadis Aisyah dan Maimunah. Tetapi kebanyakan ulama menyebutkan sifat yang lain. Ya, dan ini khilaf, memang perkara khilaf di kalangan para ulama. Sifat yang lain, ya, tadi saya jelaskan bahwasanya ketika perbedaannya adalah dari jumlah kumur-kumurnya, kemudian membasuh kepala, di sana mengusap, ya, mereka mengatakan mengusap. Setelah mengusap, barulah disiram 3 kali kepala kita, ya, disiram tiga kali dengan dikucek-kucek kata mereka. Kemudian setelah itu baru dibasuh bagian sebelah kanan terlebih dahulu, baru bagian sebelah kiri, baru terakhir baru dibasuh kaki, ya. Tetapi sifat yang pertama itu lebih dekat dari hadis-hadis Aisyah dan Maimunah. Tetapi Ustaz, ulun ini kada paham, pian jelaskan dari awal tadi, sudah pian berniat basahi air tubuh, seluruh air sudah cukup, sudah sah. Ini yang saya katakan tadi sifatu al-muzzi, yaitu seseorang membasahi tubuhnya dengan air seluruh tubuh sudah cukup. Tetapi yang saya sebutkan ini adalah sifat yang sempurna. Artinya tata cara sifat ini kalau dilakukan pahalanya tentu lebih besar. Taib. Mudah-mudahan jelas, ya, tata cara mandi junub walaupun tidak dipraktekkan.
semisal jari tangan luka kena pisau lumayan dalam, lalu diberi hansaplas, apakah boleh saat berwudu tanpa melepaskannya? Karena kalau dilepas perih, darah masih bisa keluar. Apakah sah karena ada bagian yang tidak terkena air? Maka jika tadi tangan Anda luka tadi ya dalam, ya tidak bisa kena air, maka diganti dengan tayamum. Diganti dengan tayamum. Dan ini pendapat Ibnu Abbas. Adapun pendapat Ibnu Umar, tetap dia berwudu, tapi tangan yang kena diperban itu cukup diusap saja. Ya, ini pendapat Ibnu Umar. Ya, tetapi pendapat yang rajih dalam hal ini adalah kalau sudah luka tangannya tidak bisa kena air wudu, diganti saja langsung dengan kita bertayamum. Tidak perlu kita berwudu dengan wudu sempurna. Langsung aja kita bertayamum, mengusap muka dan mengusap kedua tangan kita. Wallahu taala a'lam. Yang pertama ada tata cara ghuslul muzzi namanya. Artinya tata cara, kalau yang dilakukan tata cara ini sudah cukup, sudah sah mandi wajibnya. Apa itu? Cuma dua hal saja, sebagaimana disampaikan di sini tadi. Pertama, berniat untuk mandi wajib. Kemudian yang kedua adalah mengguyur badan kita ini seluruhnya dengan air. Berniat untuk mandi wajib. Kemudian yang kedua adalah mengguyur badan kita ini seluruhnya dengan air. Kalau itu dilakukan sah mandi wajibnya. Ustadz, saya berniat mandi wajib tapi tidak mengguyur badan saya langsung cemplung di kolam, apa sah mandi wajib saya? Sah. Ustadz, saya mandi wajibnya tidak berniat kemudian pakai shower langsung dari atas ke bawah langsung, kada tahu yang mana di awal dibasuh, tetapi semuanya kena basuhan, sah tidak mandi wajibnya? Sah, tidak ada masalah. Ini ghusl muzzi. Yang penting seluruh badan kena air. Mau di mana dimulai, bagian bawah, ya bagian tengah, bagian atas, silahkan. Yang penting semua badan kena air. Ini disebut dengan ghusl al-muzzi. Ini sah. Ustadz, saya mandi ya berniat tapi saya tidak pakai gayung mandinya, saya langsung berenang di sungai, bercebur di irigasi misalnya. Sah nggak mandi wajibnya? Sah, tidak ada masalah. Ya, ini ghuslul al-muzzi. Jadi harus dipahami. Ini cara yang pertama. Berniat kemudian meratakan air ke seluruh tubuh dengan cara apapun, yang penting seluruh badan kita terkena air. Taib. Bismillah, bagaimana menanamkan rasa berbaik sangka kepada Allah dalam segala keadaan dengan mudah? Iya. Bagaimana cara berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka cara berbaik sangka kepada Allah pertama, ya agar menumbuhkan sifat baik sangka ini kepada Allah, meyakini segala sesuatu yang Allah takdirkan pasti baik. Ya, yakini apa yang Allah tentukan untuk kita itu pasti baik. Maka orang kalau meyakini bahwasanya apa yang Allah tentukan pasti baik, pasti dia bersunudzon. Pasti dia berbaik sangka kepada Allah. Sebab orang itu bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia meyakini ya apa yang Allah takdirkan, tidak meyakini apa yang Allah takdirkan untuknya ada sebuah kebaikan. Ini sebabnya sehingga dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala sesuatu itu milik Allah. Segala sesuatu itu milik Allah. Kapanpun Allah ingin mengambil sesuatu tersebut, itu haknya Allah. Ya, maka ketika Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istrinya meninggal, anaknya mati misalnya, maka itu haknya Allah, itu miliknya Allah. Istri Anda miliknya Allah. Suami Anda adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, anak Anda miliknya Allah Subhanahu wa taala. Atau rezekinya tidak mendapatkan rezeki, atau bangkrut usahanya, maka itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya diberikan amanah untuk mengelola dan menjalankan. Maka kalau kita yakini segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ingin mengambil sesuatu apapun dari kita, maka kita jangan bersuudzon. Ya, ketika kesehatan kita diambil oleh Allah, maka
kita yakin ini milik Allah dan kita sudah diberikan nikmat sekian lama, maka hak pemiliknya untuk mengambilnya. Kalau seandainya di antara kita ada yang sakit, misalnya naik sepeda motor tergugur, akhirnya tangannya luka, kemudian tangannya ini harus diperban. Kita tahu bahwa tangan ini bagian dari anggota wudhu yang harus dibasuh, tetapi separuh tangannya ini, pergelangan tangannya ini diperban. Kalau kena air tidak boleh. Maka apa yang harus dilakukan orang yang semacam ini, tangannya luka diperban? Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia berwudu, ataukah dia bertayamum, ataukah dia kada berwudu kada bertayamum, atau seperti apa? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian ahlul ilm mengatakan kalau seandainya orang tersebut luka, ya, di salah satu anggota wudhunya, maka kata para ulama, sebagian ulama mengatakan dia berwudu di anggota wudhu yang bisa dibasuh, dan ketika anggota wudhu tersebut tidak bisa dibasuh akibat diperban, maka diusap perbannya. Dan ini salah satu pendapat di kalangan para ulama. Ahlul ilm ya berdalil dengan perbuatan Abdullah ibni Umar. Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau memahami ayat di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan, wa in kuntum ala safarin aw lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kata Allah, ketika kalian dalam keadaan safar atau tidak mendapatkan air, maka hendaklah kalian bertayamum. Ibnu Umar menafsirkan ayat ini bahwasanya kalau seandainya seorang tersebut tangannya luka ataupun kakinya luka, maka tidak perlu bertayamum, cukup dia berwudu. Adapun bagian yang tidak terkena tersebut, maka dia usap. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in kuntum junuban fattahharu. Dalam ayat lain Allah mengatakan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, ya, basuhlah wajah-wajah kalian, muka-muka kalian, tangan kalian, usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian, ya. Kemudian Allah sebutkan di akhir ayat tersebut dengan tayamum, ya, dengan tayamum bagi orang tidak bisa mendapatkan air. Ibnu Umar memahami ayat ini, kata beliau, ketika anggota wudu itu bisa dibasuh, maka dibasuh. Ketika anggota wudu tersebut tidak bisa dibasuh karena dia ada luka, maka diusap. Maka Ibnu Umar pernah suatu hari beliau luka kaki beliau, maka beliau pun berwudu, ya, berwudu seperti biasanya. Adapun kaki yang luka tersebut beliau usap, ya, beliau usap. Dan ini salah satu pendapat para ulama. Sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya jika seandainya anggota badan kita ini, tangan kita ini luka, ya, tidak bisa terkena air, maka tidak perlu berwudu, langsung bertayamum saja, langsung bertayamum. Kenapa kata para ulama? Karena orang ini tidak bisa menggunakan air, menggunakan air. Ketika Allah mengatakan, jika kalian dalam keadaan sakit, jika kalian tidak bisa menggunakan air, maka disuruh untuk bertayamum. Maka orang ini sebetulnya dia tidak sanggup menggunakan air. Maka di dalam Islam itu imma dia bertayamum, imma dia berwudu. Ya. Maka dan ini juga dikuatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas, ya. Beliau, ya, ketika ditanya tentang masalah ini, beliau menyuruh untuk bertayamum. Intinya terjadi khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama, tetapi bagi siapa yang ingin mengambil pendapat Abdullah bin Umar, maka silahkan. Bagi siapa yang mengambil pendapat Abdullah bin Abbas juga silahkan, karena dua sahabat ini berbeda pendapat dan masing-masing mereka memiliki dalil, dan kedua-duanya sangat kuat. Tetapi pendapat Abdullah bin Abbas dari sisi kaidah itu lebih kuat. Wallahu taala a'lam. Taib. Boleh tidak kita salat di belakang imam perokok? Boleh, tidak ada masalah. Ya, selama ya dia seorang muslim, maka kita boleh salat di belakangnya. Ya, tidak salatnya tidak sah salatnya, karena itu tidak mengganggu sahnya salat seseorang. Karena salat di belakang
ada pembahasan sholat di belakang orang fasik. Boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Ya sholatnya sah di belakang orang fasik. Tetapi sekali lagi saya katakan, kalau seandainya ada masjid sunnah dan Anda tidak bisa menempuh di masjid tersebut, maka sholat di masjid tersebut dan Anda lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seandainya rokok itu halal, nggak ada haram, nggak ada halal. Apa hukum rokok lagi? Haram, nggak ada seandainya. Iya. Bismillah, izin bertanya. Jika memuji orang non muslim, apakah mengucapkan masya Allah juga atau tidak? Jazakumullah khair. Maka kalau mengucapkan masya Allah ya atau barakallah ya, itu melihat sesuatu yang menakjubkan, ya sesuatu yang menakjubkan. Maka ini sifatnya umum, siapapun ya, sifatnya umum ya. Maka kita mengatakan masya Allah ya, melihat ta'ajub ya, walaupun itu adalah orang non muslim ya. Kadang-kadang orang beramal 2 tahun, 3 tahun, ya, kemudian dia tidak sabar terhadap kebaikan yang dia kerjakan. Dia ingin dipuji orang. Ya, melihat ya Masjid Imam Syafi'i ini dulu rusak, dia dulunya dengan ikhlas membantu misalnya. Tetapi setelah 1 tahun, 2 tahun, kada ada yang menyinggung di nenek. Akhirnya sidin berkisah, kayaknya masjid ini hendak rusak pulang pang kayak 2 tahun semalam. Dulu aku pernah membantu, nah ini. Ya. Maka ya ini dia tidak bersabar dari apa? Dari amal solehnya dia. Ya. Walaupun itu amal soleh itu sudah berlalu, harus orang itu bersabar. Dia tidak ingin dipuji oleh Allah, tidak ingin dipuji oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala saja yang dia harapkan ridha-Nya. Taib. Ketika kita beribadah itu tidak hanya beribadahnya saja. Setelah ibadah pun kita bersabar dari ibadah kita. Kenapa? Karena orang kalau tidak bersabar dari ibadah yang dia kerjakan, bisa jadi ibadahnya itu menjadi hangus, binasa. Kenapa? Karena ada hal-hal yang membatalkan ibadah kita. Di antaranya, ya, hal-hal yang membatalkan ibadah kita adalah ya perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tubtilu a'malakum." Kata Allah, jangan kalian batalkan amal-amal soleh kalian. Di antara pembatal amal soleh adalah maksiat. Sebagian jenis maksiat itu bisa membatalkan kebaikan yang kita kerjakan. Di antaranya apa Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Mannan, orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya sehingga menyakiti hati si pemberi. Maka ini salah satu jenis maksiat yang membatalkan amal kebaikan kita. Assalamualaikum Ustadz, maaf bertanya di luar tema. Berapa jarak kilometer kita melakukan perjalanan yang disebut safar? Ya, jazakumullah khairan. Pertama, ulama sepakat ya, jarak 80 ke atas itu musafir. Baik itu di uruf manusia tidak musafir itu dikatakan musafir. 80 ke atas itu ulama sepakat itu musafir, tidak ada khilaf. Ya khilaf adalah di bawah 80 km. Di bawah 80 km. Apakah itu musafir atau tidak? Jarak 30 kilo, jarak 40 kilo dan seterusnya. Apakah itu musafir apa tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat. Kalau masyarakat setempat menganggap itu safar, maka dihukumi musafir walaupun jaraknya cuma 20 kilo, walaupun jaraknya cuma 30 kilo. Kalau uruf di masyarakat dikatakan tidak safar, maka tidak dikatakan safar walaupun jaraknya 75 kilo. Maka dikembalikan kepada uruf di sebuah masyarakat, dan uruf satu masyarakat itu berbeda dengan uruf masyarakat yang lain. Mungkin uruf orang Kalimantan, orang Banjar, mungkin jarak 50 itu sudah dikatakan safar. Bisa jadi urufnya orang Jakarta ya, mereka menganggap 30 kilo itu sudah safar. Kenapa? Karena macet, jarak tempuhnya lama. Mungkin bisa jadi demikian. Ya maka uruf itu dikembalikan kepada masing-masing daerahnya. Wallahu taala alam. Ini mirip tapi orang banyak tertukar-tukar dalam masalah dua hukum ini. Antara lupa dan tahu. Antara lupa dan tidak tahu atau jahil istilahnya. Kedua-duanya tidak berdosa. Orang jahil misalnya, dia tidak tahu ini yang haram kemudian dia kerjakan. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa.
Ya, seperti itu pula orang lupa misalnya, kelupaan sembahyang. Kemudian baru ingat, ya. Maka apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Kedua-duanya dimaafkan, tidak berdosa. Tetapi dari sisi hukum banyak perbedaan. Di antara perbedaannya adalah orang yang lupa pada suatu hal apapun dalam perintah Allah, maka wajib dia laksanakan perintah tersebut ketika dia ingat. Jadi kita lupa terhadap suatu hal, kemudian kita ingat, ya, kita ingat, maka wajib kita laksanakan. Wajib kita laksanakan. Contoh misalnya, ulun ini lupa misalnya, ya ada atau seorang wanita lupa dia membayar utang puasanya. Dia lupa membayar utang puasanya. Pas datang Ramadan berikutnya, baru ingat, ya Allah, masih ada utang lagi 3 hari. Maka wajib dia bayar utangnya tersebut ketika sudah selesai bulan Ramadan. Walaupun waktunya habis. Waktu habis tidak mempengaruhi. Wajib dia bayar kalau seandainya dia lupa. Atau orang misalnya kelupaan dia sholat zuhur misalnya. Karena sibuk bekerja, lupa dengar adzan, ya. Atau seorang wanita sibuk memasak di dapur, lupa ya dia untuk sholat. Ketika asar baru ingat, subhanallah tadi belum sholat. Maka wajib bagi dia untuk mengqadha sholatnya. Maka orang lupa itu, apa saja yang dia lupa dari perintah Allah, wajib dia laksanakan setelahnya kalau dia ingat. Ini kalau lupa. Adapun kalau jahil, tidak tahu, maka orang yang tidak tahu ini dia dimaafkan. Tidak perlu dia mengulangi ibadah tersebut. Contoh, orang tersebut ketika sholat dia tidak tahu ada tubuhnya najis. Tidak tahu di tubuhnya ada najis di pakaiannya. Ya, dia pakaiannya ya dicelupkan anaknya di comberan misalnya. Kemudian sidin merasa basah kayak keringat aja misalnya dipakai sidin. Padahal najis. Dia tidak tahu itu ada najis dalam bajunya. Ya, atau seseorang wanita di bajunya bekas kena darah haid. Dia tidak tahu ada najis di bajunya. Kemudian dia sholat. Setelah selesai sholat, baru dia lihat ada najis. Apakah dia harus mengulangi sholatnya? Tidak. Sholatnya sah. Kata Hasan Al-Basri, telah memberitakan kepadaku 70 dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana memberitakan bahwasanya Nabi telah mengusap 2 terompahnya. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata beliau, laisa fi nafsi minal mashi syai' fihi 40 hadisan anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ahmad, sesungguhnya tidak diragukan, kata beliau, saya tidak ragu tentang mengusap terompah ini. Kenapa? Lebih dari 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan mengusap terompah. Ya. Kemudian Imam Ibn Mundhir dan Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak menukil ijma' tentang bolehnya mengusap 2 terompah ini. Perlu di sini diingat Bapak Ibu, perlu digarisbawahi, sesungguhnya ada beberapa kelompok yang menyelisih Ahlussunnah dalam masalah ini. Dan Ahlussunnah dalam masalah ini tengah-tengah. Pertama yang menyelisih Ahlussunnah dalam masalah ini adalah orang Khawarij. Orang Khawarij itu mereka mengingkari adanya mengusap 2 terompah. Kelompok Khawarij mereka mengingkari mengusap 2 terompah. Makanya hadis-hadis yang datang dari sahabat pengingkaran mengusap 2 terompah itu semuanya datang dari hadis orang Khawarij. Dan orang Khawarij akidah mereka tidak mengusap 2 terompah. Kemudian kebalikannya, orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, orang Rafidah, mereka mengatakan kaki itu harus diusap, tidak boleh dibasuh. Jadi kebalikannya. Kebalikan Ahlussunnah apa? Orang Rafidah. Mereka mengatakan kaki itu harus diusap, tidak boleh dibasuh. Ya, sama sekali mereka mengharamkan membasuh kaki ketika berwudu.
Maka Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah mengatakan kaki itu boleh dibasuh dan boleh diusap ketika dia memakai dua terompah. Makanya pembahasan mengusap dua terompah ini kadang-kadang masuk di dalam pembahasan akidah. Ya, padahal dia pembahasan fikih, tapi kadang masuk dalam pembahasan akidah. Kenapa? Karena salah satu pembeda antara Ahlussunnah dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Maka ya, penyakit was-was ini penyakit yang berbahaya sebetulnya kalau tidak diobati, karena itu akan merembet kepada perkara akidah, dan bisa berapa banyak orang kadang-kadang dia bunuh diri ya akibat penyakit was-wasnya. Kadang-kadang berapa banyak orang itu dia menjadi kufur akibat dia penyakit was-wasnya. Kenapa? Karena orang was-was ini sebetulnya orang yang baik, karena dia begitu hati-hati dalam perkara agama ya. Tetapi syaitan mempermainkannya sehingga dibikin dia susah, sehingga orang tersebut dia malas untuk beribadah, yang akhirnya orang tersebut nanti tidak beribadah. Itu yang diinginkan oleh syaitan, sehingga dia permainkan orang was-was tersebut. Maka ini ya, seseorang itu harus peka terhadap keluarganya, karena banyak penyakit ini menimpa kaum muslimin. Ya, banyak menimpa kaum muslimin, khususnya bagi kaum wanita. Kalau Anda perhatikan di keluarga Anda, mungkin akan Anda dapatkan di keluarga Anda orang-orang yang memiliki penyakit semacam ini. Karena ini menimpa banyak orang. Tidak sedikit orang yang tertimpa penyakit ini. Ya, dan ini sangat bahaya ya, apalagi seorang wanita ya, di waktu-waktu dia haid dan nifas, maka makin menjadi penyakit ini. Wallahu taala alam. Bolehkah, nomor 5, bolehkah wali murid memberikan oleh-oleh haji kepada guru anaknya di sekolah? Kalau tidak boleh, apakah yang bukan gurunya atau bukan yang mengajari anak tersebut tapi masih di kos tersebut juga tidak boleh? Syukran, jazakumullahu khairan. Ini masalah dilema ya. Pemberian orang tua kepada anak-anak, kepada guru-guru di sekolah. Apakah ini bagian dari ruswah ataukah tidak? Pertama, kalau sekolahan itu sekolahan negeri, jelas itu tidak jelas itu tidak bisa, karena itu harus harus izin dengan yang membuat undang-undang. Maka kepala sekolah itu ada sebetulnya pegawai. Tetapi ini kita bicara sekolah swasta. Maka sekolah swasta ini kalau ada orang tua murid yang memberi, maka itu kalau seandainya pihak yayasan mengizinkan, maka sebetulnya tidak ada masalah. Kalau pihak yayasan yang punya sekolah mengizinkan, bukan kepala sekolahnya, tetapi pihak yayasan yang punya sekolah mengizinkan, maka tidak ada masalah ya. Tetap ini syarat pertama. Syarat yang kedua, tidak menimbulkan muhabah, tidak menimbulkan pilih kasih ke depannya pemberian tersebut, sehingga pemberian yang diterima di sini adalah pemberian yang sifatnya sederhana, ya, tidak menimbulkan pilih kasih ya. Tetapi kalau dikasih misalnya baju yang mahal, dikasih misalnya jam tangan atau dikasih uang, maka ini tidak boleh ya. Pertama, ada izin dari pihak yayasan yang mengelola. Yang kedua adalah pemberiannya tersebut tidak menyebabkan orang tersebut nanti tidak objektif dalam menilai sang anak tersebut. Maka kalau dua hal ini terpenuhi, insya Allah tidak mengapa. Misalnya diberi misalnya keripik misalnya, insya Allah ada apa-apa ini. Ya, gurunya malah ini aja diberi. Ya. Maka ini insya Allah tidak menimbulkan pilih kasih ya. Membeli misalnya bolu, ngasih kue dan semisalnya, maka ini tidak mengapa. Tapi tadi dengan izin pihak yayasan, maka guru itu ngelapor kepada pihak yayasan, ini ada, saya dikasih ini gimana, kata yayasan ambil, dan pemberiannya sedikit sifatnya. Tapi kalau seandainya besar, maka ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh, karena ini akan menimbulkan pilih kasih ya. Saddu dzara'i ya, menutup pintu zari'ah tersebut. Maka orang tua juga, kalau seandainya Ustadz saya ingin membantu orang tersebut, saya kasihan sama guru tersebut ya, misalnya ini kan, orang tua ingin ngasih guru tersebut, saya ingin bantu dia Ustadz, saya tahu orang ini butuh misalnya. Apa yang harus dilakukan orang tua? Karena emang ada sebagian guru itu butuh untuk dibantu ya, karena mungkin keadaan yang perlu dibantu. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Datang ke ketua yayasan, Pak, ini tolong ini kasihkan, tanpa ya
dia orang guru tersebut tahu siapa yang ngasih. Iya, tanpa guru itu tahu siapa yang ngasih. Kalau ketua yayasannya mengizinkan, menerima, maka kasihkan ketua yayasan tersebut. Ya, tanpa guru tersebut tahu siapa yang mengasih. Jangan orang tuanya menjepri, ulun tadi ada titip lu kepala yayasan, ketua yayasan. Nah, ya. Karena nanti tidak menimbulkan objektif dalam penilaian. Maka kasih kepada ketua yayasan, tolong kasihkan ke si fulan. Ya, memang ada masalah dalam hal ini. Ya. Ya, maka kepala yayasan ngasihkan, maka insya Allah tidak ada masalah. Ya, intinya izin kepala yayasan dan tidak menimbulkan apa tadi muhabah, sifat pilih kasih. Maka jika dua hal ini dalam instansi swasta, maka insya Allah tidak mengapa dia menerima pemberian. Ya, adapun instansi pemerintah, maka ini susah. Ya, kenapa izin di sini adalah yang membuat undang-undang. Ya, bukan kepala sekolah, bukan wali apa yang mengatur sekolah di sana, tapi ada yang bikin undang-undang. Ya, maka ini akan susah diterapkan di sekolah-sekolah negeri. Adapun di sekolah-sekolah swasta, maka insya Allah akan lebih mudah. Wallahu taala alam. Ya, karena yang menghalangi orang menuntut ilmu itu dua hal penyakitnya, al-kibr dan haya. Ya, sombong dan malu. Maka kalau dua ini, ya, salah satu ada pada orang menuntut ilmu, sombong dan malu, salah satunya, maka dia akan terhalang dari ilmu yang banyak. Kalau orang yang sombong itu terhalang, dia akan mendapatkan ilmu karena ketika dia merasa dia mengetahui segala sesuatu, maka dia tidak mau mencari lagi. Ya. Dan Allah tidak membukakan pada dia pintu-pintu ijtihad. Dan subhanallah, orang yang belajar ilmu agama ini tidak hanya dituntut dia itu cerdas, ya. Tidak hanya cerdas, ya, tetapi juga dituntut dengan kesucian, ya, suci jiwa, tawadu. Ya, semakin orang itu tawadu, semakin dia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ijtihad yang tidak Allah bukakan kepada orang lain. Karena banyak orang menuntut ilmu agama ini, ya, kadang-kadang dia sombong terhadap apa yang dia cari. Baru ngaji, ya, setahun, 2 tahun, ya, sudah peragaknya sudah paling alim sudah. Ustadz, apakah orang yang hobi memodifikasi mobil atau motor seperti memberi variasi-variasi pada mobil atau motornya yang cuma sekedar bagus untuk dilihat, yang notaben biaya variasi tersebut lumayan mahal? Apakah itu termasuk orang yang cinta dunia dan menghambur-hamburkan harta? Syukran jazakallahu khairan. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, ya, sebetulnya tidak ada masalah seseorang memperindah mobilnya, memperindah kendaraannya, maka tidak ada masalah, ya. Tapi yang dilarang itu adalah seseorang menjadikan mobil yang mewah dan mobil kendaraan yang bagus, dia menjadikan dia sombong, berbangga-banggaan. Ini yang tidak boleh. Selama dia tidak berbangga-banggaan dengan kendaraan mewahnya, selama dia tidak berbangga-banggaan dengan sepeda motor mewahnya, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, selama dia memberikan tanggung jawab hal-hal yang wajib dia nafkahi, ya, menjadi tanggung jawabnya dia nafkahi, dia bereskan hak-haknya, maka tidak ada masalah seseorang memakai kendaraan yang mewah atau memotif, ya, kendaraan, modifikasi kendaraan yang mewah, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, tidak mengapa tadi selama pertama, ya, dia tidak berbangga-banggaan, tidak sombong dengan apa yang dia miliki. Kemudian yang kedua adalah hak-hak yang menjadi kewajiban dia penuhi dari memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jelaskan maksud dari kata kami di dalam Al-Quran agar saya dan keluarga tidak terkena syubhat yang mengatakan bahwa Tuhan agama Islam lebih dari satu. Kami di dalam bahasa Arab digunakan dengan istilah untuk menunjukkan kemuliaan, keagungan. Ya, keagungan. Makanya orang itu kalau menunjukkan kehebatan dia, kekuatan dia, kerajaan dia, dia tidak menggunakan saya, tetapi kami. Ya, ya, dia menggunakan istilah hatta juga dalam bahasa Indonesia. Ya. Maka kenapa? Karena orang menggunakan istilah kami tidak mesti tujuannya untuk banyak. Tetapi istilah kami kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan kehebatan dia, keperkasaan dia, kekuasaan dia. Maka itu maksudnya Al-Quran. Ketika kata Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Quran, yang menunjukkan apa? Keagungan
Allah Subhanahu wa taala, bukan menunjukkan kata nahnu itu selalu maknanya banyak, tidak. Nahnu itu bisa bermakna banyak, bisa maknanya menjelaskan keagungan, kemuliaan, kehebatan, keperkasaan, ya. Nah, nahnu di dalam Al-Qur'an ingin menunjukkan Allah apa? Keagungan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.